Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Gimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu banyak rezeki dan tentunya dilancarkan semua urusannya. Oke. Jadi pada video kali ini saya kedatangan sebuah handphone. Ini katanya pernah tercelup air, pernah jatuh dan sebagainya gitu. Jadi bisa teman-teman lihat ini di bagian pojok sudah retak ya, parah ya. Ini sampai nembus ke bagian panel LCD-nya ya, dan ke bagian fleksibelnya bisa teman-teman lihat. Tapi ini masih berfungsi ya, masih bisa menampilkan gambar dengan baik. Hanya saja untuk touchscreen-nya sudah tidak berfungsi ya. Di sini saya coba cek. Nah, kita coba, ada beberapa, mungkin di bagian tengah ini masih berfungsi ya untuk layar sentuhnya, tapi di bagian yang lain ya, mohon maaf. Jadi di bagian yang lain sudah tidak berfungsi ya, karena ini sudah banyak retakan sekali, dan mungkin untuk jalur di bagian bawah juga ini kayaknya ada yang bermasalah ya ke layar sentuhnya seperti itu. Oke, saya coba buka untuk pelindung layarnya dulu ya. Kita coba lihat apakah ini masih bisa tertolong atau tidak ya untuk LCD seperti ini. Jadi ini kerusakannya bukan hanya karena jatuh saja, jadi ini sudah pernah tercelup kena air juga ya. Mungkin karena kehujanan atau apa ya, saya kurang tahu untuk permasalahan seperti itunya ya, masalahnya. Oke, saya coba tes kembali. Ternyata setelah dibuka untuk pelindung layarnya tetap saja ya tidak ada reaksi apapun ya. Nah, ini ada pola. Nah, di bagian ini ada yang fungsi, ada yang tidak ya. Oke, seperti apa untuk perbaikannya? Mungkin teman-teman silakan bisa tonton sampai dengan selesai. Oke, karena tadi di awal sudah saya sebutkan ya, ini kerusakannya sudah pasti. Untuk LCD harus diganti dengan yang baru ya. Kita akan coba dulu bongkar bagian belakangnya. Oke, saya coba percepat ya. Oke, ini sudah saya buka ya untuk cover belakangnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini kondisinya sudah banyak tanah ya, kotor banget ya. Mungkin nggak tahu kena lumpur atau gimana ya, tapi untung saja ini masih bisa hidup ya. Mungkin tidak sampai airnya masuk ke dalam mesin ya, hanya di pinggirnya saja ya. Dan ini kelihatan lumpurnya. Jadi di sini saya coba bersihkan terlebih dahulu ya untuk bekas lumpurnya ini. Dan ini adalah Samsung A20 ya. Mungkin buat teman-teman yang bertanya apa sih handphone yang saya perbaiki ini? Ini adalah Samsung A20. Jadi kondisinya tercelup, jatuh, dan mungkin yang lain-lainnya ya, saya tidak ngerti ya. Karena mungkin bisa teman-teman lihat ini kondisinya seperti ini. Jadi untuk di belakangnya sudah banyak lumpur, tanah ya. Dan bagian depan untuk layarnya sudah retak ya. Oke, saya coba untuk beri alas dulu ya, agar nanti pengerjaannya lebih mudah. Ini alas untuk handphone ya. Oke, saya coba persiapkan peralatannya, karena membutuhkan peralatan seperti obeng ya untuk bisa membuka bautnya. Oke, saya percepat ya, karena kalau tidak dipercepat akan lama sekali ya pengerjaannya. Oke, tinggal satu lagi ya. Nah, ini sudah bisa saya lepas ya untuk bezel bagian tengahnya ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini lebih parah lagi ya. Di bagian pinggir
tahu nih pas jatuh kena airnya miring atau gimana ya. Jadi di bagian pinggir ini sudah banyak lumpur sekali ya, dan kotor. Oke, saya coba bersihkan karena ini untuk membuka baterai ya. Jadi untungnya untuk kasus seperti ini tidak sampai ke mesin ya, atau tidak menyebabkan, maksudnya menyebabkan handphonenya mati total. Kalau sudah mati total ya akan kerepotan ya. Kita harus membongkar mesin ya, atau memperbaiki mesinnya. Tapi alhamdulillah di sini kita hanya mengganti LCD-nya saja ya. Oke, ini kita coba pretel ya. Pretel satu per satu ya. Satu per satu. Mungkin buat servis handphone pemula seperti saya ya, lakukan dengan hati-hati ya. Jadi untuk kasus seperti ini kita jangan terburu-buru, teliti saat membukanya, dan pastikan untuk sekrup-sekrupnya juga, dan untuk part-part yang lainnya. Jadi pastikan tidak sampai berceceran seperti itu. Kita coba bersihkan ya menggunakan cairan relief ini ya. Jadi ini cairan untuk membersihkan PCB ya. Karena untuk bagian di sini bisa teman-teman lihat ini kotor banget ya. Tapi untuk bagian atasnya tidak ya. Nah, sebaiknya untuk bagian kamera teman-teman lindungi aja ya, atau pakai penutup ya. Agar nanti untuk kamera tidak kotor ya. Tapi di sini saya tidak ya. Ini pesan aja untuk servis handphone pemula ya. Jadi video ini hanya sebagai sharing untuk tukang servis handphone pemula ya. Mungkin buat para suhu-suhu ya, kalau misalnya ada kekurangan atau yang perlu dibenahi, silakan para suhunya berkomentar ya. Jadi silakan para suhu ya, suhu yang sudah jam terbangnya malang melintang ya di dunia perhandphonean, silakan ditunggu kritik dan sarannya ya. Karena jujur ya, di sini saya masih belajar ya. Nah, untuk kamera ini juga ini kotor ya. Kita coba bersihkan. Oke. Jadi untuk membersihkan pada bagian kamera, jadi sikatnya jangan sampai ditekan ya. Kita di awang-awang aja gitu ya. Karena takutnya nanti malah tambah buram ya ketika nanti hasil kameranya. Oke, sekarang lanjut ke bagian depan. Sebetulnya ini tidak usah dibersihkan karena untuk mengganti LCD-nya kebetulan saya pesannya langsung berikut premnya ya. Jadi LCD full set ya. Jadi nanti seperti apa untuk pemasangannya mungkin teman-teman bisa tonton sampai dengan selesai ya. Oke, ini ya, ada beberapa yang masih kotor ya, kita coba bersihkan. Untuk PCB-nya jadi dipastikan nanti kalau dipasang di frame LCD yang baru nanti akan lebih rapih ya, atau tidak kotor ya. Jadi ini sepertinya kasusnya sudah lama ya kena tercelup airnya, karena untuk bekas airnya sini sudah pada kering semua. Kenapa saya menggunakan cairan? Karena untuk menghindari karat ya. Nanti kalau misalnya cairannya masih menempel di PCB atau di bagian part-partnya atau komponennya, nanti akan menyebabkan, biasanya akan timbul seperti warna hijau-hijau gitu ya, karat ya, korosi gitu. Oke, ini kita lepas untuk antenanya. Ini kabel antena ya. Kita bersihkan dari kotoran dan debunya.
sekarang kita coba. Sebetulnya kita copot pretel saja ya. Jadi sebetulnya untuk pengerjaan seperti ini ya mudah ya, tidak repot sebetulnya, bisa dilakukan sendiri ya. Karena di sini kita tidak akan solder menyorder ya, kita hanya memindahkan beberapa komponen, beberapa part ya yang masih nempel di frame yang lama, kita nanti pindahkan ke frame yang baru ya. Oke, ini untuk baterainya kita coba lepas terlebih dahulu ya. Dan untuk membuka baterai pastikan teman-teman harus hati-hati kan, jangan sampai nanti sobek ya di bagian pelindung baterainya ini. Karena kalau sudah bocor itu akan repot ya. Nah, seperti ini tidak bocor ya. Biasanya ini rentan sobek kalau kita mencoketnya menggunakan benda yang tajam ya. Oke. Ini untuk bekasnya. Nanti kita akan pindahkan beberapa part yang masih nempel di frame-nya ini ya. Ini untuk penutup frame-nya. Ini saya akan coba bersihkan terlebih dahulu ya. Nanti mungkin apakah ini. Nanti kita pindahkan ya. Karena ini sudah jelas tidak bisa digunakan lagi. Nanti saat pemasakannya jadi lebih enak. Karena kebetulan saya sudah membeli yang baru ya. Oke, kita bereskan terlebih dahulu ya, rapikan dulu. Karena sekarang di sini saya akan coba untuk merakit ulang ya Samsung A20 ini ya. Ini untuk frame yang bekasnya dan ini untuk modul chargernya, dan untuk mesinnya kita pisahkan, kita ambil yang baru ya. Nah, ini untuk LCD berikut frame-nya. Jadi ini sudah langsung satu set. Jadi ini kita tidak harus bongkar pasang LCD. Jadi ini langsung pasang aja ya. Jadi tentunya nanti untuk LCD-nya lebih rapi ya. Hanya saja di sini ada beberapa bagian ya, mungkin yang bisa dipindahkan, kalau tidak ya tidak apa-apa ya. Oke, kita pindahkan terlebih dahulu semua yang masih nempel di frame yang lama ya. Oke, saya coba percepat. Sampai bagian yang terkecilnya kita pindahkan ya. Jangan sampai ada yang lewat ya, atau terlewat ya. Oke, sudah selesai ya. Semua part sudah berpindah ke frame yang baru. Sekarang saya coba rakit ya. Jadi pastikan semuanya sudah bersih, semuanya sudah terpasang di frame yang barunya ini ya. Oke, saatnya kita pasang mesinnya. Jadi pastikan tidak ada yang terlewat ya intinya. Kalau nanti terlewat kita akan kerja 2 kali ya. Kita harus bongkar pasang lagi. Jadi pastikan ketika kita merakit lagi semuanya sudah terpasang dengan baik ya untuk part-part tambahannya itu ya. Oke, kita kencangkan dulu untuk skrupnya. Kita pasang di bagian bawahnya ini untuk port charger ya. Ini ada untuk pelindung ya, pelindung mic ya. Oke, takutnya ada yang lupa ya, ada yang kurang pas ya.
Oke, ini kalau sudah pas tinggal dipasang aja ya. Jadi mohon maaf buat teman-teman, ini durasinya jadi agak panjang ya. Apalagi kalau tidak dipercepat akan panjang banget ya. Tapi mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya. Kita pasang untuk fleksibelnya, ini untuk fleksibel ke LCD dan fleksibel ke mode port charger USB nya ya. Oke, kita pasang untuk baterainya, kita rapikan ya, dan jangan lupa untuk antena dan untuk frame-nya ya. Oke, kita rapikan ya untuk antenanya. Saya coba percepat lagi. Oke, tutup langsung untuk untuk frame bezel tengahnya. Dan tadi sudah saya ini ya, sudah saya pasang, jadi tidak saya video ya untuk pemasangan pengeleman bagian cover belakangnya. Jadi ini sudah jadi saja, karena lama banget ya kalau misalnya kita videoin ya, karena untuk pengalaman ya tentu saja teman-teman juga pasti bisa ya. Dan ini hasilnya seperti ini, bisa teman-teman lihat ya, ini udah bisa berfungsi dengan baik. Hanya saja ini masih pola ya, ini belum tahu nih, belum masih pola karena handphonenya katanya ini di bawah ya, tidak punya handphone yang lain. Tapi pada intinya ini sudah kembali normal ya, sudah bisa digunakan seperti sedia kala. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.